Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Sekarang kalau di saat ini sudah menunjukkan jam 2. Nah, saat ini kita akan mengadakan podcast Itenas dengan bintang tamu adalah Pak Yus. Pak Yus adalah salah satu dosen di desain interior ya Pak ya? Ya, halo semuanya. Beliau adalah salah satu, meskipun saya dari teknik kimia, tapi menjadi dosen favorit karena selalu memberikan inspirasi. Karena kreativitas tuh kadang sulit Pak kalau di teknik Pak, harus dari desain ini Pak. Dan Pak Yus salah satu orang yang menginspirasi kami Pak di teknik kimia, karena dulu pernah kita ada kerjasama ya Pak ya. Nah Pak, sebelum kita lanjut ke bahasan atau ke judul tema sekarang hari ini itu, saya pengen nanya dulu nih Pak. Basicnya itu adalah banyak yang masih menanyakan apa bedanya antara desain interior nih Pak sama desain produk, karena kalau dilihat produk-produknya Pak Yus ini nyangkut juga ke produk gitu Pak. Betul. Ya mungkin ini bagi mereka yang belum tahu atau belum mengerti apa itu interior dan produk. Jadi kalau interior itu lebih ke ruang, ya. Lebih ke ruang, bagaimana kita membuat atau mendesain sebuah ruangan sehingga ruangan itu menjadi nyaman. Nah kalau produk itu lebih banyak ke bagaimana kita mendesain sebuah produk untuk fungsi benda yang dipakai oleh manusia itu. Nah jadi lebih luas sebenarnya produk tuh. Kalau interior itu lebih banyak ke bagaimana kita nyaman di ruangan. Nah, tapi kan isi di ruangan itu kan ada lantai, ada dinding, ada langit-langit, ada pembatas, ada lampu, ada pencahayaan, ya, ada armatur lampu dan sebagainya. Termasuk furniture juga itu ya, itu bagian dari interior. Gitu. Nah, kalau misalnya lihat dari benda-benda ini, ini nanti cerita aja nantinya. Siapa. Oke. Nah, berarti segmentasinya sudah seperti itu ya Pak ya. Jadi sebenarnya kalau bisa dilihat juga ada perpotongan antara desain interior dan desain produk, karena lampu-lampu seperti ini kan ada gabungan mungkin ya ini untuk posisi di mana nanti di interior, tapi secara fungsi pasti ada fungsinya juga. Itu diambil dari ilmunya dari desain produk ya Pak ya, betul ya. Nah, kita langsung masuk ke tema nih Pak. Nah, tema sekarang kan ada apa? Upscaling itu Pak. Upcycle dari sampah-sampah ini nih Pak. Nih. Nah, pertanyaan saya gini Pak. Saya sebagai jurusan teknik berpikir bahwa yang saya tahu dari recycle, kok ada upcycle nih Pak? Jangan-jangan ada downcycle juga nih? Nah itu dia. Ya. Nah gimana nih Pak? Sebelum ke recycle kan sebenarnya banyak gitu ya, ada sudah 16, ada rating, ada refuse, ada reduce yang mengurangi, ada ya rating itu yang memikirkan kembali, kemudian ada recycle. Nah recycle ternyata ada dua, ya ada yang downcycle, ada yang upcycle. Nah kalau misalnya contoh lah, misalnya kita punya baju nih udah rusak nih, terus dipakai kain pel, nah itu jadi downcycle. Downcycle itu Pak. Fungsinya jadi lebih apa ya? Kalau disebut kasar tuh lebih enak gitu. Oke. Jadi baju kan jadi itu gitu ya. Tapi misalnya baju jadi sesuatu yang lain, misalkan jadi pot bunga, nah itu mungkin itu upcycle namanya. Upcycle, seperti itu. Ya, jadi ada hal yang bisa digali lagi sehingga dia berfungsi lain dan meningkatkan harkat derajatnya si benda itu. Oke. Kayak misal kita punya baju sepak bola nih Pak, terus ada tanda tangan pemainnya, terus kita jadikan tempelan gimmick atau apa jenis kayak gitu. Itu menjadi upcycle jatuhnya ya Pak, bukan menjadi itu jadi apa ya? Jadi supremasi, jadi apa ya? Jadi berhala. berhala. Jadi kan puja-puja gitu dan tidak dipakai sebenarnya gitu. Betul. Nilainya jadi tinggi gitu ya. Betul. Ya, tinggi seperti itu. Berarti cakupannya cukup luas nih Pak. Luas. Jadi tidak hanya benda-benda ya seperti ini aja, jadi banyak banget lah. Seperti kalau saya kan lebih ke plastik ya ini ya, karena itu plastik upcycle gitu. Seperti itu kira-kira. Wah. Kalau misalnya seperti itu Pak, kan tadi upcycle nih Pak nih, berarti kita bisa menggunakan barang-barang, kan kalau dilihat dari sini memang benar-benar untuk para penonton sekarang kita bisa lihat ya, ini semua barang-barang bukan barang-barang baru ya Pak ya, bahkan ada barang-barang yang bisa saya temukan dari zaman saya masih SD mungkin ya gitu. Ada di belakang ada mouse yang masih pakai ini tracker ya Pak ya, istilahnya tracker. Ini bisa jadi boneka seperti ini nih, bisa jadi mainan anak kecil nih. Nah, hal-hal seperti ini tuh Pak, kayak penggunaan bahan baku sebagai ini tuh dapat idenya tuh dari mana sih Pak? Latar belakangnya tuh gimana gitu Pak? Bisa ide kreatif ini keluar terus gitu Pak, nggak ada bisa-bisa nih kayak gini Pak. Kalau saya tuh emang dari dulu ya, itu senang ngumpulin barang. Senang ngumpulin barang bekas, barang apapun dikumpulin. Bahkan kalau boleh tahu ya jujur nih,
ini nih kakak alumni ini ya. Oh. Si saya gitu sering berantem, ini barang-barang dia buat apaan sih itu. Jadi memikirkan mungkin orang pada saat itu ini buat apa sih, tapi kalau bagi saya itu dikumpulkan nanti masih jadi sesuatu gitu. Jadi ya jadi sesuatu, jadi akhirnya pada saat saya ngumpulin tuh saya selalu izin ini dikumpulin ya buat karya, nanti buat karya lihat. Benar, akhirnya begini gitu. Nah, jadi langkah pertama kali adalah mengumpulkan dulu, dan juga kita harus cinta dulu ya. Jadi yang sebenarnya bukan kita suka lah, dan ya yang dibikin fun aja, makanya ambilnya kan fun plastik upcycle. Jadi ya kita harus suka dulu. Kalau kita nggak suka mah ngapain ya? Misalkan kalau kita ngumpulin sesuatu terus ini nggak ada, ini kalau nggak suka pasti dibuang, tapi ini disimpan dulu deh buat apa? Kayak misalnya keresek lah. Keresek kan pasti ada fungsinya, orang pasti suka gitu. Bukan suka, pasti orang butuh gitu. Pasti disimpan dulu gitu. Betul. Kalau orang Indonesia mah, orang Sunda ya keresek di dalamnya ada keresek lagi ya biasanya. Ya padahal kalau misalnya butuh buat mengantongin apa tinggal ngambil, kalau buat tempat sampah tinggal ngambil. Gitu ya. Nah, latar belakangnya nih Pak, gimana nih Pak? Apakah dulu masa kecilnya atau ada dapat hibah atau apa, kan sebagai dosen pasti dapat seperti itu ya Pak ya. Nah, kira-kira apa nih Pak? Ya kalau yang ini kalau kita flashback ke zaman dulu tuh, saya tuh orang yang sama orang tua itu yang dididik untuk jangan selalu beli sesuatu. Oke. Jadi kalau misalnya ada barang yang bisa pergunakan lah gitu. Jadi ya itulah akhirnya. Dulu tuh saya beli mainan aja dimalain saya. Curhat aja. Curhat. Ya saya maaf ya. Tapi emang begitu gitu ya. Dulu saya pernah ngumpulin duit buat beli barang, beli robot-robotan, itu langsung sama orang tua saya dibalikin ke tokonya asli. Saya kira ini buat apa beli kayak gini, akhirnya saya pikir jadi saya itu emang dididik untuk tidak konsumtif orangnya. Iya. Jadi kalau ada hal yang bisa digunakan ya gunakan. Jadi akhirnya itu juga menerap ke anak saya tuh ya. Jadi kalau misalkan barang belum rusak, pakai aja terus ya. Tapi bukan kita pelit ya, tapi untuk mendidik ke anak ya, ke anak. Iya, bisa orang tua nih. Nggak apa-apa, bahkan mengajarkan sederhana ya, secukupnya lah Pak ya, dalam bertindak, dalam melakukan segala sesuatu gitu, tidak berlebihan dan konsumtif. Ini kan beda sekali nih Pak, pola pikirnya dengan zaman now banget nih. Apa-apa dapat uang berapa, kita pakai berapa. Cakep tuh Pak kalau bisa mendidik anak dan generasi penerusnya, apalagi di lingkungan ITNAS ini menjadi seperti itu, cakep nih Pak. Nah Pak, kalau untuk ininya Pak, kalau dilihat kan ini banyak banget nih produknya nih Pak. Ada lampu, kemudian ada boneka-boneka, ada robot-robotan, ada gantungan bahkan dari keyboard gitu. Nah pertanyaan saya, dapat barang bekasnya gimana nih Pak? Karena kan harus, kalau saya nyari di pengepul kan belum tentu ada keyboard nih Pak nih, dapat di tempat pembuangan sampah pun belum tentu ada nih. Nah, dapat dari mana nih produk-produk ini nih Pak? Awalnya sih ya seperti yang saya bilang tadi, saya tuh sering ngumpulin barang. Nah, tapi pada saat tahun berapa ya, 2016 ya kalau salah, itu ada hibah, dan kebetulan saya habis beres S2, kemudian 2 tahun warawiri di SKK yang mungkin tahu juga ya. Nah, terus coba-coba aja bikin hibah, terus ternyata dapat hibah tentang pengolahan sampah ini, tapi lebih ke mengumpulkan botol-botol PET yang hasilnya ini salah satunya ini. Salah duanya ini, jadi produknya dari sampah PET ya, plastik botol ya Pak. Dan itu saya mengumpulkan ini ya, saya ini cerita di ITNAS ya. Itu kalau di satu jurusan itu kita mengumpulkan seminggu, itu bisa sampai semeter kali semeter 1 kubik. 1 kubik Pak. Ya, itu dari jurusan interior. Belum yang sorry ya, kalau misalkan jurusan-jurusan lain yang lebih besar itu pasti lebih banyak gitu. Dan saya ngebayar si petugas gedung dulu tuh. Kamu kumpulan ini duitnya segini. Jadi saya kebayang tuh waktu dulu tuh satu garasi saya ya, itu penuh dengan botol-botol bekas gitu. Jadi ya akhirnya banyak yang ya akhirnya keterpakai juga gitu akhirnya. Terpakai juga dan bisa jadi produk, dan bisa ya kan, karena raw materialnya kan banyak banget, tapi tidak yang penting saya dapat itu dan bisa dimanfaatkan ya. Mulai dari si badannya bokongnya ya, sampai ke tutupnya itu kita pakai semua gitu loh, kayak gitu ya. Kayak itu yang tutup itu tuh tutup botol yang itu yang di belakang sana kayak gitu. Nah kalau boleh tebak-tebakan nih sama teman-teman yang ada di sana nih, kita tebak-tebakan deh,
Dimulai dari yang lucu nih Pak. Nah, bener Pak. Nah, ini ada boneka nih, boneka dari buatannya Pak Ius nih. Otentik ya Pak, ini pasti otentik banget ya Pak Ius nih. Ini bisa dilihat ya. Saya nebak boleh nggak Pak nih? Boleh nyoba nebak ya Pak. Ini tutupnya warna merah, ini dari Fit. Betul ya Pak ya? Botol minum. Ya. Kita nyebutin produk nggak apa-apa deh gitu ya. Air mineral yang bermerek Fit. Ya, boleh lah gitu. Kemudian ini adalah sampo paling fenomenal Pak, karena ganti sampo lain. Nah, sudah tahu ya. Sebut saja mereknya Pantene. Nah, kemudian ini tutup bawahnya warna coklat. Warna coklat tuh identik kalau saya pribadi gitu, karena tukang jajan. Ini dari ini apa ya? Apa? Teh pucuk. Betul. Teh pucuk besar ya Pak ya. Ini jadi tangannya nih, tangan 2, kemudian jadi kakinya juga gitu. Terus kalau bodinya, kalau boleh saya tebak, ini dari sampo Dove. Betul nggak Pak? Betul. Sampo Dove. Oh, udah produk mindset banget saya ini. Terus kakinya ini berasal dari spidol yang Snowman. Sebut saja Snowman. Oke. Nah, untuk ligamen apa bahunya, ini dari ini apa ya? Apa dari Pocari Sweat bukan juga? Betul. Oh yes. Ini kalau ada yang mau promosi, boleh ya silakan. Tukang jajan banget nih. Pemakai produk saya Pak. Cakep nih Pak, maksudnya kapan atau dengan produk sebagus ini Pak, dengan sebenarnya kan kalau kita sebut sebagai ini adalah sampah, ini adalah sampah, tapi dalam pembuatan produk ini kan sebenarnya sampahnya sekian persen, tapi kreativitasnya yang banyak banget ini Pak. Nah, ini kira-kira produk ini sudah dibawa kemana saja nih Pak? Nah, jadi produk ini, jadi yang banyak produk ini sebenarnya tidak banyak dijual, tapi ada yang paling yang berapa sudah bukan saya jual, tapi dibeli gitu. Oh, dibeli Pak? Dibeli, jadi ini bisa dijual, sebenarnya ini bukan buat jualan, sebenarnya untuk alat peraga. Ini sudah saya bawa ini paling jauh ke Kebumen ini. Oh, boleh lihat Pak? Boleh, ini yaitu yang tadi, ya terus yang tadi itu yang favorit ini yang sering patah tuh ini ya. Oh, ini sering patah berapa kali, makanya nggak bisa berdiri lagi. Oke. Dulu sih bisa berdiri. Jadi ini tuh saya buat untuk peraga pada saat saya memberikan pengajaran ya, inspirasi ke anak-anak di pelosok ya, di dalam program kelas inspirasi Indonesia. Mungkin ada teman-teman yang nonton juga ya, hello. Nah, itu kita bawa dan ternyata mereka tuh lebih antusias pada saat lihat ini, jadi pada saat saya bicara profesi seperti apa, tapi pada saat lihat ini, sehingga saya menginspirasi mereka ya, kalau kata guru-guru yang sudah ini, Pak Yusuf menginspirasi supaya anak-anak mencintai lingkungan katanya. Betul. Karena kan biasanya kan budaya kita tuh sebenarnya buang sampah gitu. Karena dulu tuh yang saya tahu dulu, sebelum ada plastik kan kita kalau misalkan lotek apa itu kan pakai daun. Pakai daun ya Pak, betul. Daun habis dia orang-orang dahulu itu sebenarnya kita ini banget care kepada ke lingkungan itu ini banget. Jadi makan apapun yang dia makan terus ininya alas itu dia bahan-bahan alami. Iya. Dibuang dimanapun dia pasti akan terurai. Betul. Nah, cuman masalahnya pada saat diganti dengan produk yang bukan alami gitu ya. Plastik dibuang juga. Oh. Nah, itu yang jadi bikin itu salah kaprah tuh itu. Oke. Pada saat benda itu benda yang benda asing, bakal benda hasil kebudayaan luar masuk sini dibuang, saya lihat itu ini jauh ke kawasan lingkungan gitu ya. Buang sampah kan kemana, ke kali. Kalau dulu kan memang buang itu dia akan terurai kan? Betul. Tapi kalau kayak sampah kayak begini, plastik akan bisa terurai lama gitu. Berarti ini kayak paradigma lama, tapi menggunakan produk baru yang nggak bisa terurai gitu Pak ya? Oh, salah kaprah banget itu kalau kayak gitu. Nih, mungkin saya pengen nebak-nebakan lagi nih Pak. Boleh, silakan. Ini adalah mouse yang tracker Pak. Ya, betul ya? Mungkin teman-teman di sini kalau ada yang lihat, ini adalah motion tracker. Kemudian ini adalah tutup sampo yang tadi, yang sama gitu. Kemudian ini ada 2 buah roller di sini sebagai matanya. Kalau tidak salah ini adalah kancingnya Tamiya. Betul ya Pak ya? Iya. Betul. Nah, kalau ini slider, nah saya belum tahu ini Pak. Ini sayapnya ini apa nih Pak? Nah, sebenarnya itu saya sering ini ya, kalau misalkan ngantar istri belanja kemudian sebutlah Cikonewah di sana ya. Sebut saja merek ya. Ya, daerah Cikonewah. Itu kan ada yang suka muat bongkar muat barang. Iya. Nah, terus suka pengikatnya tuh, tahu nggak yang plastik pengikatnya? Oh, iya Pak, betul. Kayak buat pengikat yang peti buah gitu-gitu. Oh, oke. Saya tuh di rumah banyak banget tuh. Oh.
bisa banget buat apa ya itu, udah saya ambil aja itu, dan banyak banget itu. Dan bisa pakai itu, oh iya bisa pakai itu. Dan itu saya pada saat ngambil itu belum kepikiran itu buat apa gitu. Yang penting bawa dulu aja lah. Lucu nih. Bagi saya itu orang lain mah mungkin bagi yang ini yang ngerasa ini orang nih ngapain nih kayak orang udik banget tuh yang kayak itu jadi diambil juga. Kalau saya sih emang gitu. Jangan sampai dianggap pemulung nantinya Pak gitu. Saya tuh disebut pemulung kalau saya itu. Oh iya Pak. Si ulung gitu, kalau isu saya dengar tuh semua si ayah masih ulung. Dia itu suka mulung gitu. Tapi kan itu tahapan bercanda ya Pak ya. Ya, tapi ya bercandanya sayang lah. Oh. Ya. Oh iya Pak. Sebagai informasi kalau istrinya Pak Yus berasal dari teknik kimia ITENAS gitu. Nyebrang ya Pak ya ini ya. Terkontaminasi dengan sesuatu yang desain yang ya racun itu. Masa terkontaminasi dengan yang baik-baik. Mantap Pak. Terus kalau kita lihat belakangnya nih, benar ya ini adalah sebuah mouse ya, betul ya? Ini mouse. Kemudian ini ada tutup warna hitam, saya nggak tahu nih Pak. Kayaknya kopi-kopian. Ya kopi-kopian. Kopi-kopian lokal ya Pak ya. Wih cakep Pak. Kalau dilihat dari seperti ini Pak, berarti ini bisa nggak sih Pak dimainkan oleh anak kecil Pak? Karena bisa kan dimainkan. Bisa dimainkan. Jadi ini kan sebagai peraga gitu ya. Jadi saya tuh kalau tadi ya cerita tentang kelas inspirasi, saya tuh suka jadi bercerita. Bercerita misalkan sini jadi apa, sini jadi mereka tuh kalau anak kecil tuh bagusnya dengan storytelling, bukan dengan mengajari. Oh iya betul. Ya, storytelling. Jadi akhirnya mereka tuh oh iya pemahaman itu tuh pemahaman tentang cerita itu dia dapatnya dari situ, dari storytelling. Jadi saya memperagakan, jadi saya bisa jadi suara bawa apa, jadi suara anak kecil gitu ya. Jadi mereka tuh lebih antusias itu. Diperagakan mengajar kamu itu harus itu bukan buat anak milenial sebenarnya itu kalau gitu. Ya. Harus ada contoh berarti apa? Contoh gitu. Ya. Jadi ya ini kayak misalnya kan ini ada tema-tema ini Pak, ada Scorpion gitu itu ada sebenarnya ini buaya tapi buaya robot kayak gitu. Ini tadi ada tematik yang ini, jadi kemarin tuh saya bikin tematik yang fauna ya. Yang fauna, jadi ada beberapa yang ya seperti menyerupai binatang gitu, itu ada yang kayak gitu. Seperti itu. Oke. Kalau bisa dilihat Pak, ini mungkin teman-teman di sini lihat, ini kayak Star Wars ya Pak. Siapa yang robot? Saya lupa siapa namanya, karena bukan penggemarnya ya gitu. Ini salah satu R2D2. Oke, betul. Ini ini apa ya? Dari sendok susu. Sendok susu nih. Kemudian di sini ada pengharum ketiak. Teman-teman di sini Rexona, sebut saja mereknya. Kemudian tutupnya Pantene. Kayaknya Bapak sangat antusias banget nih sama produk sampo itu, Pak. Sampo isi saya itu sebenarnya. Wah. Jangan sampai sampo belum habis udah jadi produk nih, Pak. Nah, itu saya sering pernah itu dicabut sama saya itu karena ini butuh banget. Ini saya dimarahin pernah sama istri saya. Ini tutupnya kemana? Udah jadi itu. Wah, bahaya ini bisa rumah tangga dipertaruhkan ini, Pak. Terus ini matanya dari ini apa ya? Dari tutup salep atau tutup sesuatu? Itu tutup odol yang bekas dari hotel. Oh, betul. Itu saya suka ngumpulin. Jadi kalau misalkan kita ada pelatihan kalau di mana di hotel ya, saya suka ngumumin. Barang siapa yang mengumpulkan itu coba kumpulkan ke saya. Jadi store tuh sikat gigi, terus odol-odolnya itu ke saya. Oh, cakep. saya kumpulkan itu banyak banget. Keren. Maksudnya tuh dengan bagi teman-teman yang lihat di sini, bagi halayak ramai lah istilahnya kalau kita resmi, kalau dilihat produk-produknya tuh kayak kalau sekali lihat apa ya, cuman kayak gituan doang gitu, sampah doang, itu mah dari ini seperti tadi saya gitu Pak. Cuman kreativitasnya itu nih Pak yang harus nggak semua orang bisa gini Pak. Nah ada nggak sih Pak, ada beberapa produk Bapak yang sudah ada antusiasmenya gitu, sudah ada penggemarnya gitu, atau kalau saya bikin ini si orang ini pasti ngambil nih ke saya gitu kan. Ada salah satu izin apa ya, ada salah satunya ini lucu nih, gantungan kunci kalau dilihat ada tulisannya love. Nah love ini berasal dari keyboard ya Pak ya, keyboard. Ini keyboard lama lah karena lebih tebal gitu. Di belakangnya dikasih kayak sejenis akrilik dan papan gitu ya Pak ya. Ini kan apa ya, historical banget dan accidental banget gitu. Ketika Valentine itu ngejual seperti ini mantap nih Pak gitu. Pasti ada nggak sih Pak yang nge-request saya pengen bikin ini dong gitu. Saya pernah upload sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu ya, terus saya itu terus kemudian ada teman juga harus menyediakan 50 keyboard. Oh iya benar, karena ini satu katanya satu keyboard nih Pak ya, betul. Ya, jadi saya harus
nyari itu dan kemudian juga bentuknya nggak seperti ini sih yang ini. Ya, kebetulan waktu itu ada sih dokumentasinya ya, yang love itu yang bentuknya hati itu. Dan saya hanya bisa mengejabanin 25 setengahnya. Setengahnya, Pak. Jadi kalau yang itu nggak, aduh ya harus ini harus siap setia itu lah. Jadi kalau misalkan kita mau produksi emang raw materialnya itu harus benar-benar banyak. Oke. Jadi nggak bisa, misalnya harus nyari dulu. Jadi kan kita hanya fun aja gitu. Betul. Tapi kalau misalnya mau bisa bisnis, berarti kita harus benar-benar menyediakan itu hampir ya 10 kali lipatnya lah gitu. Kayak ini. Ya. Ini kalau menurut saya konsepnya sederhana, Pak. Tapi effortnya besar, Pak. Karena harus mengumpulkan. Kebayang bikin satu ini harus satu keyboard besar, bikin satu ini saja gitu. Ya kita effort tidak bisa dibeli dengan uang mungkin ya, Pak ya. Kreativitas apalagi gitu. Mencari satu buah keyboard di pasaran, mungkin tempat sampah, pembuangan sampah sementara atau yang umum, bahkan ke tempat pengepul sampah-sampah plastik seperti itu, belum tentu ada loh, Pak, keyboard. Ini yang pertanyaan saya itu bisa dapat dari mana nih? Itu dapat dari pertama dulu kan ada hibah itu. Saya dapat manfaatkan, terus saya nyari saya boleh sebutkan tempatnya, BTM itu ternyata banyak teman-teman saya yang jualan komputer gitu, dan banyak juga yang rusak-rusak itu. Nah kalau dia jual tuh ke orang lain ya hanya di kilo gitu. Jadi saya ambil dimalahin dikit, jadi ya beda 100 perak satu ini, tapi mereka mau gitu. Dengan saya ambil itu satu keyboardnya berapa itu, saya lupa itu berapa ya, sekitar 4.000 5.000 ya. Nah itu bisa jadi ini kan, bisa jadi sesuatu, jadi satu biji itu 5.000 bisa satu ini kan, yaitu dari situ aja, dari satu itu. Nah tapi saya tidak kehabisan akal, jadi apalagi ya setelah itu, jadi akhirnya saya bikin dari itu tuh bisa jadi satu keyboard itu bisa jadi beberapa produk gitu ya. Oh ini ada gantungan kunci apa ya? Kalau sih saya kebetulan asli nih saya bikin, tapi ternyata pas saya lihat Pinterest udah banyak yang bikin kayak begini. Ternyata udah ya mungkin ada juga tipikal yang tapi bentuknya tidak mirip banget kayak gitu, tapi cuman effortnya sama itu. Effortnya sama ya, Pak. Nah terus segitu ya yang di belakang tuh. Oke. Nah ini itu bisa dinyalakan ya? Boleh dinyalakan dulu. Itu. Nah itu saya dari tadi Pak Yono ini ya nggak ya itu apa gitu. Nah iya, Pak. Nah, kalau bisa dicoplok. Apa? Nah, dari sini aja, Pak. Nah, kalau bisa dilihat teman-teman, kebayang nggak sih ini tuh apa? Berlubang-lubang, bentuknya seperti ini, kotak panjang. Tadi saya nggak nyadar ini tuh apa gitu ke Pak Yus. Pak, ini apa, Pak? Saya nggak nyadar ini apa. Ternyata ini adalah keyboard juga gitu, based on keyboardnya gitu, rangka utama keyboard gitu, bisa dijadikan lampu gitu. Ini kan ide yang cemerlang sekali gitu. Ini kita nggak akan kepikiran kalau ini adalah keyboard, dan ketika dimatikan seperti ini lampunya, ketika untuk lampu malam mungkin ya cocoknya apa ya? Betul. Ini akan ada efek lampu gantung itu ya. Ya. Ini bisa ada efek kayak ada apa? Ini ada bulat-bulat di ruangannya nantinya gitu. Ini karena ruangannya terlalu terang dan seperti ini jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Nah kayak gini juga, Pak. Kita lanjut coba ya. Ini ada lampu. Tadi juga bingung. Ini berasal dari mana nih gitu. Ternyata ini adalah dari botol plastik ya, Pak, yang diserut, yang dipanjangkan seperti itu gitu. Dan kalau satu lagi nih, Pak. Tadi juga saya bingung, saya kira ini dari seal tip. Ternyata ini jauh lebih nggak kebayang lagi. Ini adalah dari botolnya Mizon. Kalau nyebut produk lagi nggak apa-apa lah. Ini dari botolnya Mizon nih. Jadi kayak satu buah produk, bukan produk ya, dari satu buah sampah kayak keyboard aja. Bisa jadi gantungan kunci, bisa jadi gantungan kunci yang lainnya dalam bentuk yang lain, jadi lampu, jadi apapun itu bisa ya, Pak ya? Bisa kayak yang keyboard ini ya. Ini kalau kita bongkar itu bisa keluarnya ini, terus belakangnya ya base-nya. Base-nya oke. Kemudian pas ditusnya itu dia ada kayak cincin-cincin kecil. Oh. Nah itu yang clickable gitu, Pak. Ya, itu bisa kemarin sama anak saya bikin gelang. Bikin gelang. Gitu, ya. Oh. Terus juga ada lempengan kayak logam gitu ya. Tapi isi plastik tuh, tapi ada logamnya gitu. Itu bisa jadi dompet. Itu bisa jadi beberapa produk tuh dari situ tuh.
Ya. Bentar Pak, kita hitung-hitungan matematika masa ekonomi nih Pak nih. Satu keyboard tadi Bapak bilang harganya 4.000 sampai 5.000 yang bekas. Ya. Kemudian tadi Bapak sudah menyebutkan ini Bapak bisa jual 35 sampai 50.000. Kemudian ini nggak jauh beda lah ya. Kalau ini pasti lebih mahal Ya, gitu. ya. Berarti dari model yang seperti itu bisa menjadi produk yang lebih bernilai Bisa. tinggi, Bisa. bener-bener upcycle banget nih Pak. Ya, gitu. betul. Gitu. Dan menurut saya harga modalnya nggak terlalu besar, tapi kreativitasnya Nah, itu ini ya. yang Ya. sulit untuk Ya, ini betul. gitu. Mungkin teman-teman kalau udah pernah lihat, oh itu mah gampang bikinnya, tinggal ditiru, oke silakan niru. Tapi originalitasnya punyanya Pak Yus gitu. Nah, kalau ngomongin originalitas Pak, udah dipatenkan belum? Ada Nah, berapa iya. produk nggak Pak yang dipatenkan gitu Pak? Eh, Karena kan persaingan saat ini kan Iya. lihat sedikit paten, lihat sedikit paten gitu, lihat sedikit di copy, lihat sedikit di copy gitu. Ini kalau yang paten ini saya belum ada patennya. Ya. Kalau ini ditolak nih karena harusnya masuk ke haki industri. Saya kemarin masukin ke hak cipta, ternyata bukan ini yang outputnya. Jadi kalau misalkan mau membuat ke hak cipta itu mungkin prosesnya, sketsanya. Kalau ini harus ke haki industri karena ini Sudah produk. Ya, sudah produk. Jadi kalau yang udah produk, nah kalau yang ini nanti ada beberapa yang mau saya masukkan ke benda peraga. Oh benar Alat peraga. peraga untuk ini untuk anak-anak SD. Jadi keluarnya ini robot ini, tapi harusnya lebih tematik. Kayak tadi yang tematik burung apa itu Ya, flora itu serangga mungkin bisa ya, masuk betul. ke itu. Seperti itu kira-kira. Gitu. Oke. Ini kalau misal teman-teman lihat nih banyak banget produk yang kita tidak bisa bayangkan yang sebelumnya. Apa ya namanya? Ya kita anggap itu adalah sampah lah gitu. Bahkan ya kita lihat deh di sini gitu. Ini ada cajeran bekas. Kalau dilihat ini adalah cajeran bekas kepalanya. Matanya adalah tutup spidol. Betul ya Pak ya? Iya. Ini adalah pengharum mobil. Kiri kanannya pun kira-kira ini Pak kayaknya dari toilet ya Pak? Apa kayak Ya. kamper yang toilet itu ya? Iya. Tuh. Itunya apa casingnya? Casingnya ya Pak ya. Nah kakinya ini adalah kaki. Ini saya ingat banget ini. Ini zaman dulu adalah produk yang paling mahal yang saya pernah beli. Ini adalah cartridge-nya dari printer HP kalau tidak HP, salah ya Pak. HP apa ya betul. Nah betis bahasa Indonesia apa ya? Betis. Ini adalah dari tutup pulpen yang tipis itu ya Pak ya. Nomen yang kecil ya. Namanya, wah ini nyebut merek lagi. Nah ini yang dimusuhi oleh istrinya Pak Yus nih. Jepitan jemuran nih nyampe ke sini nih. Nah ini kan apa ya? Ada kreativitas yang ya kalau disebut kreativitas tanpa batas memang iya sih gitu, dari produk-produk yang sebutannya junkyard banget lah gitu. Terus bisa jadi produk kayak gini nih. Nah kalau tadi Pak Yus kan bilang ini produk-produk ini sudah banyak yang minat nih, sudah banyak yang dibawa ke pameran nih. Pernah berpikir nggak Pak, ini benar-benar direalisasikan untuk dijual secara komersil Pak? Ya. Jadi gini, kalau saya tuh untuk yang ini ya, untuk yang produk ini karena satu yang bisa dibikin itu mungkin untuk menemukan benda yang lainnya itu harus nunggu. Betul. Nah, itu ya. Betul. Sehingga saya punya konsepnya udah jadi satu robot satu jadi paten satu ini lah. Jadi kalau diproduksi lagi bisa jadi yang lain lagi gitu. Kayak misalnya ini ya. Ini lihat. Ini udah beda lagi tuh ya. Meskipun dari benda yang sama gitu ya. Gitu ya. Tapi mungkin yang ini yang tangannya yang sama lah yang ini ya gitu ya. Iya. Sama itu kan. Tapi kan berbeda ya, kayak ini nih ya. Yang si robot yang tadi itu beda Betul. lagi. Juga itu. Nah, kayak ini ya tadi. Ini emang dia bisa bergerak-gerak ini konsepnya. Oh, berarti ada dari ini apa ya? Jadi kayak dari fungsinya sendiri ternyata bisa dari barang-barang bekas menghasilkan fungsi-fungsi tertentu ya Pak ya? Betul. Seperti tadi yang produknya Pak Yus nih, yang kayak R2D2 nih. Kan ada bolanya untuk yang ketek nih, nggak tahu ini bekas keteknya siapa ini. Ini bisa jadi engsel ya Pak ya? Bisa bergerak kepalanya gitu. Ini kan wah, ini gimana cara kepikirannya gitu Pak? Kan nggak mungkin Bapak membuat mekanisme seperti ini kan nggak mungkin. Saya pengen cari Rexona yang gimana gitu. Ini gimana bisa kepikiran sih Pak ini jadi engselnya gitu Pak? Itu jadi ada, kan kalau di desain itu ada design by accident ya. Oke. Pada saat learning by doing, design by doing, ya kita, kalau ini kan konsepnya design by doing, jadi apa yang ada saya kerjakan, bisa menemukan itu. Atau juga di konsep, saya mau bikin ini, tapi pakai apa ya? Ya udah ada yang ada gitu ya. Kalau dulu sih istilahnya kalau saya tuh menganut kepercayaan MacGyverism.
Apa itu Pak? Dulu kan ada film MacGyver. Tahu Pak, tahu Pak. Itu MacGyver, jadi memanfaatkan yang ada jadi sesuatu gitu. Jadi pada saat kalau MacGyver pada saat terjepit keadaan genting dia bisa menghasilkan sesuatu. Ini lagi nyantai tapi bisa menghasilkan sesuatu gitu kayak gitu. Kan dia harus dipepet dulu nih Pak. Kan orang Indonesia itu otaknya itu kepake kalau misalnya udah kejepit nih Pak. Payus tanpa kepepet pun jadi nih Pak. Kayak gitu. Oke. Berarti memang ya habitnya mungkin ya Pak ya. Jadi kayak bawaannya Pak Ius mungkin atau bawaan lingkungannya Pak Ius juga sudah membantu dalam kreativitas ya Pak ya. Oh ya mungkin ini mungkin banyak yang bertanya, ini kan banyaknya produknya lebih ke produk apa ya, mainan, terus ini lampu lebih ke produk. Saya juga ada sebenarnya produk-produk yang untuk interior ya. Waktu tahun 2017 saya dapat hibah dan dapat kepercayaan untuk membuat atau mendesain untuk partisi. Nah, cuman ini nggak kebetulan nggak diingat. Oh, nanti kita tampilkan ya di bawah. Nanti kita bisa lihat di YouTube aja. Nanti ditampilkan di bawah. Nanti ada yang bertanggung jawab untuk itu. Oke, editor. Oke, nanti ada yang bertanggung jawab. Jadi banyak kan kalau takutnya ini orangnya interior tapi kok jadi ke desainer mainan gitu ya, robot mainan, itu bukan interior banget. Ya jadi ya saya sebagai seorang desainer interior juga ini karena kebutuhan kemajuan penelitian dan pengabdian masyarakat akhirnya bisa seperti ini juga gitu dan karena hobi juga gitu ya. Iya Pak. Terus gimana Pak? Ya hobi kalau saya senang dulu ya film-film robot, zamannya filmnya Voltus ya, film Jabogar. Ya mungkin belum lahir dulu ya. Silakan bisa menebak umurnya Pak Yus berapa ini. Jadi senang, jadi imajinasi saya tuh dari situ gitu ya. Film-film science fiction saya senang banget gitu ya. Jadi nah akhirnya lahirlah seperti ini gitu. Jadi ada hal yang bisa diangkat dari sesuatu yang mungkin sudah tidak berguna lagi itu seperti itu. Betul. Karena setahu saya di Pak Yus itu dulu pernah memperlihatkan saya itu ada meja atau kursi kalau tidak salah itu dari botol-botol bekas gitu kan. Mungkin teman-teman tahu lah. Ada fotonya di sini. Ada fotonya di bawah gitu dari botol yang halal sampai botol yang haram pun bisa dijadikan kursi. Kita tidak menyebutkan merek ya kalau untuk itu ya. Tapi bisa dijadikan kursi atau interior atau bahkan partisi dinding dan lain-lainnya Pak ya. Dulu saya pernah dikasih lihat sama Pak Yus Pak soalnya Pak. Makanya ingat nih Pak Yus juga bikin kayak gitu nih dan jujur itu bagus. Dan maksudnya ketika terlihat biasa mungkin kalian akan berpikiran cuma bikin kayak gitu doang. Tapi ketika belum pernah lihat sih nggak akan kepikiran. Plus satu lagi yang unik ketika dikasih lampu, pernah Bapak kasih lihat Pak. Meja dikasih lampu, terus karena dia dari ngomongnya pantak botol atau apa itu ya, jadi tutup botol ya, itu jadi ada refleksinya tuh cakep. Itu jadi kayak itu kalau tidak salah itu kolaborasi saya dengan mahasiswa, jadi masih punya ide terus saya kembangkan kenapa nggak pakai itu dan akhirnya bisa jadi seperti itu. Nah itu kemarin saya belum dapat namanya itu izin dari yang punya, karena kan itu karyanya kan karya bersama, sepati, jadi belum bisa dipatenkan itu deh. Tapi itu udah berapa kali pameran si kursi itu, si meja itu tuh seperti itu ya. Karena kalau dilihat juga ya Pak ya, mungkin di Bandung mungkin kan ada toko, ada 3 toko yang saya tahu Pak. Yang satu tuh Informa, kemudian ada toko apa sih satu lagi tuh Ice Hardware, kemudian yang di Padalarang yang baru Pak IKEA. Nah, tiga produsen furnitur lah istilahnya Pak ya, interior ini kan sebenarnya mereka menggunakan barang-barang yang memang baru gitu Pak. Tapi kalau dilihat sebenarnya barang-barang dari Pak Ius tuh kira-kira bisa masuk ke mereka, apalagi kalau IKEA kan, maaf ya kalau kita nyebutin merek sekali lagi gitu, tapi kalau di situ kan terlihat bahwa ada satu ruangan kayak display satu ruangan. Kalau kita pengen seperti itu, kemudian kita bisa tambahkan misal produk-produknya Pak Ius. Mungkin kalau yang teman-teman yang bekerja di IKEA silahkan kontak Pak Ius gitu. Wah, jauh banget ya. Karena gini, saya mau cerita juga ya, kenapa kalau di luar negeri itu lebih lebih dihargai. Nah itu dia ya. Jadi kalau di luar negeri saya lihat, saya pernah diajak untuk ikut pameran di Brazil tahun berapa, tahun 2018 ya. Dia ngontak saya karena dia lihat IG saya, bilang bagaimana kalau kita pameran di sana, tapi ya harus bayar sendiri. Cuman saya lihat berarti mereka tuh emang udah intens ya, pameran memperlihatkan hasil karya yang dari ya itu tadi ya, upcycle tadi. Betul. Nah terus kalau itu tadi sudah disebutkan oleh Pak Yono ya, bahwa itu mah gampang. Nah itu tuh di Indonesia tuh seperti itu. Nah betul. Jadi akhirnya orang-orang yang beli produk saya itu orang-orang yang benar ngerti gitu. Betul. Ngerti dia bahwa ini idenya gila nih. Ya mereka yang bilang ya mahal nih, sehingga ini beli nih ya.
meskipun ditawar juga tapi ya daripada ini ya. Ya. Dan akhirnya banyak yang ya beli itu berdasarkan karena dia ya mungkin lihat di medsos lah. Karena saya juga kalau ini menjajakan ini mau apa jualan ini kayaknya saya nggak kayak begitu gitu. Ya, karena kepentingan saya itu sebenarnya bukan untuk dijual sebenarnya nih. Untuk dia ini apa di ya untuk alat peraga tadinya itu. Seperti itu gitu ya. Karena kalau jadi ya mungkin beda habit ya Pak ya. Kan tadi saya bilang ini tuh kalau orang yang pertama kali lihat pasti bilang ini gampangin dari gini-gini, tapi ya itu Pak mahalnya tuh gara-gara kreativitas dan idenya itu yang emang sumpah kalau saya jadi Pak Yus ini bukan jadi Pak Yus dan jadi apa istrinya pasti kok jadi istrinya ya. Enggak lah, kalau misalnya ada orang yang kepikiran jadi istrinya beliau pasti di rumah tuh ini apaan sih ngumpulin barang-barang kayak gini, dan kayak mungkin kalau Pak Yus kayak ngelihat barang sampah atau barang sesuatu tuh kayak ini kayak bisa jadi apa nih gitu. Udah jadi pada tahapan itu ya Pak ya kreativitasnya Pak. Kalau saya ini dibuang nih gitu kan beda. Karena saya punya slogan gini ya. Simpanlah sampah pada tempatnya. Oh. Jadi satu kalau misalnya ada sampah itu saya nggak berniat untuk dibuang dulu, disimpan dulu. Kadang-kadang juga di rumah tuh kalau ada bekas apa gitu, nah ini pasti kerjaan si ayah nih, pasti disimpan gitu kayak gitu ya. Dan ya simpanlah sampah pada tempatnya. Saya akan buat sampah itu jadi indah. Bukan simpanlah mantan pada tempatnya Pak ya. Wow itu mah Pak Yono. Ini rasa itu ya. Jadi saya akan bikin sampah itu jadi indah. Gitu. Jadi ya slogan saya seperti itu. Betul. Dan kalau sampah jadi berkah, sampah jadi indah itu udah banyak banget slogan. Kalau saya itu. Jadi saya akan bikin sampah itu jadi indah. Gitu. Betul Pak. Jadi kadang-kadang ada teman saya yang, Yus saya di rumah punya banyak ini, jadi apa ya? Oke, saya kasih ide apa ya ini. Tapi susah bikinnya, ya udah saya bikinin kayak gitu. Gitu. Nah, seperti itu kayaknya. kalau misalnya teman-teman di sana lihat, perhatikan deh, kalau misalnya Pak Yus itu unik. Kenapa saya bilang unik? Ketika ada orang ingin membuat robot-robotan, biasanya akan merubah identitas dari bahan bakunya. Sedangkan ini tidak merubah identitas dari bahan baku, betul ya Pak ya? Tidak dicat, tidak di kasarnya, tidak disolder, tidak ditambah-tambahi dengan material yang lain, benar-benar pure dari bahan-bahan bekas. Bahan baru paling baut doang gitu, nggak ada tambah-tambahan lain gitu. Saya baru nyadar itu ya. Benar ya, saya tidak pernah. Tidak ada pencatan Pak ini Pak, tidak ada kayak pembaharuan gitu. Mungkin satu lagi nih Pak yang di belakang Pak, ada betul-betul bentar. Nah, kalau dilihat ini remote mainan mobil-mobilan saya zaman masih kecil. Ini adalah botolnya Pantene kembali gitu. Ini botol kayaknya Pak Yus istrinya adalah pekerja Unilever nih kayaknya nih. Ini adalah cajeran baterai Tamiya ya, kalau misalnya teman-teman pada angkatan kami masih ada Tamiya, ini adalah cajeran baterainya. Ini kalau dilihat benar-benar ketika kita ngelihat, kita tahu itu produknya dari mana, atau bukan kebiasaan Tekim. Bahan bakunya itu apa gitu. Ini bisa kelihatan semuanya gitu. Ini kan otentik gitu Pak. Jadi kayak Pak Yus tidak merubah satupun identitas dari masing-masing bahan baku nih Pak. Ini bisa kepikiran gitu gimana nih Pak? Ya itu dia ya, jam terbang sebenarnya. Jadi ya itu tadi saya tuh kalau pada saat bikin ini kan dengan desain by doing. Jadi kalau kan ada di desain itu ada learning by doing kan. Nah, saya tuh desain by doing. Jadi kerjakan dulu. Terus saya tuh pertama kalinya berkenalan dulu dengan si sampahnya. Jadi berdialog gitu ya. Wah, iya benar. Tolong jelaskan bagaimana cara berdialog dengan sampah nih Pak. Ya, jadi bisa gini ya, kayak ini kan, dibuka, kemudian gimana kalau dipasangin, gimana. Jadi ada try and error juga ya. Kayak misalnya ini ya, saya berdialog dengan si bekas pizza ini kan, ya, bekas pizza ini kan. Iya betul bekas pizza itu Pak. Tuh, bagus banget nih. Saya ini bahkan saya pernah kayak habis makan pizza, terus mau pulang terus ada saya mau pulang. Mbak itu di ini nggak beli, ini dibuang Pak. Saya minta, oh boleh Pak, baru dikasih sekresek. Buat apa Pak? Saya nggak tahu buat apa, tapi ini calon produk lah gitu. Akhirnya banyak yang ya ini ada satu yang ini, terus ini juga ini kan, nih susu apa ya lupa lagi saya. Ya itulah, ya harus sini menerak lah.
Nah ini juga saya kumpulin banyak. Ini buat apa? Gitu. Itu aja belum kepikiran sama saya tuh. Coba saya, oh iya ini bisa dibuat buat ini, buat tangan, buat apa gitu ya. Jadi bisa ya ini kan tuh ya. Oh ini buat tangannya nih bisa nih, buat tangan, buat kaki gitu. Ya kayak tadi tuh si tutup botol bisa buat ini. Pokoknya yang bulat-bulat kecil ini pokoknya ya sifatnya bulat-bulat kecil, ini buat mata nih. Jadi akhirnya lebih ke sana itu, lebih banyak ya apa berdialognya seperti itu ya. Oke. Kalau ini Pandai Mas tahu banget dialog dengan kalian tuh seperti itu. Jadi kalau misalkan ada material, kita bisa berhadapan dengan materialnya harus berdialog dulu. Jadi harus tahu karakter materialnya seperti apa gitu ya. Gitu ya. Saya kira diajak ngopi tuh Pak, atau apa sampah-sampah itu aja ngopi gitu. Enggak ya Pak ya? Ya kayak tadi tuh yang ini sistem ini saja dialog ini buat apa? Kayaknya kalau buat ini Excel bagus juga ya. Itu sistemnya saya menemukan itu dia dengan desain by doing itu kayak gitu. Ini kayaknya ini kan dulu nih. Ini analoginya ini kayak buat mulut nih. Nah, ini dapatlah kayak begini. Ini apa nih Pak? Ini bekas ibunya tuh, itu apa? Fiksi. Astaga, bedak ya Pak. Bedak. Pak kayaknya ada perang dunia nggak sih Pak? Bapak ngambilin jepitan, ini fiksi. Nah ini jujur ya. Sampo kayak gitu. Ini. Jadi saya tuh suka buang gitu. Saya tuh headset buka lagi. Ini bagus nih, saya bawa. Gitu. Tiba-tiba ya itu yang ibu buang, iya itu jadi itu. Ya dia belum kepikiran ya karena mungkin dunianya berbeda ya, dunia kimia dan dunia desain beda banget. Beda ya. Ya itu yang akhirnya perbedaan itu yang bisa menyatukan kita. Wih, cakep Pak. Tolong di ini apa ya? Oh, tapi podcast seperti ini tidak menjadikan perang dunia nanti Pak pas pulang Pak. Aman Pak. Nanti bilang, oh itu sampo tuh hilangnya ke sana itu botolnya itu. Masih banyak kayaknya kok tiba-tiba hilang gitu ya. Ya paling tadi saya menarik tuh yang Pak Yon bilang tidak merubah aslinya, tapi sebenarnya ada juga yang dirubah. Kami satu botol itu ya, itu botol. Boleh saya ambil ya Pak ya? Boleh silakan. Diangkat Pak itunya di. Oh. Dari bawah. Oh. Dia Pak di. Oh gini ya Pak. Nah gitu. Nah, sebenarnya dicabut aja dulu ya kayaknya. Bagaimana? Boleh, bisa dibawa ya, kayaknya bisa dibawa. Nah. Nah, ini ada prosesnya. Ini ada prosesnya nih, jadi harus dilubangi dulu. Ini prosesnya harus dilubangi dulu, ya. Dilubangi, kemudian disatukan itu dengan teknik ada. Kemarin itu saya pernah pakai pemanas, tapi akhirnya jadi berubah bentuk. Bisa masih ini juga masih try and error ya. Jadi ini tuh setelah dilubangi, itu kemudian ditempelkan, ya, tempel satu sama lain itu menggunakan lem tembak. Oh lem tembak, lem bakar gitu ya Pak ya? Lem bakar itu. Cuman itu saya masih belum menemukan teknik yang pemanas seperti gimana supaya dia bisa nempel, karena pada saat dilelehkan dia akan berubah bentuk, dipanaskan berubah bentuk sehingga keotentikan si bulat itu jadi hilang gitu. Oke. Tapi kalau dilihat dari saya Pak, kita sudah bisa menebak di ruangan ini, bisa menebak ini pasti botol aqua Pak. Jadi kayak identitas dari si produknya tuh belum hilang gitu. Jadi kayak orang pertama kali lihat itu pasti tahu itu datang dari mana, itu pasti. Ya kalau saya pribadi sih karena saya pemakai banyak produk jadi kayak aware banget lah gitu, ini dari mananya gitu. Cakep nih Pak. Ya. Ini juga sebenarnya belum selesai karena base-nya belum beres. Oke. Wah. Menarik nih Pak. Kalau misalnya atasnya ditutup dengan lubang-lubang seperti depannya lagi. Malam dimatikan itu kayak ya nanti ada bulat-bulat gitu ya Pak ya, kayak kadat gitu ya Pak ya. Cakep nih. Bagi yang berminat silahkan hubungi Pak Yus, nanti ada IG-nya di akhir ya, di akhir komentar sama di deskripsinya ada IG-nya Pak Yus. Oke, saya turunin lagi ke bawah ya Pak. Nah juga selain ini juga produk yang lainnya nih Pak Yono ini apa? Saya juga karena ya itu kenapa dibikin judulnya fun plastik upcycle. Jadi berbagai macam plastik saya coba. Salah satunya adalah ini ya. Nah ini. Wah ini apa? Sorry. Oh merek lagi nih. Tapi saya samakan ya. Ini dulu zamannya ini tuh ngasih plastik gitu ya. Dulu sekitar beberapa tahun lalu sudah nggak ada. Iya sudah ada. Jadi saya tahu banget Pak merek saya. Habis itu saya punya pemikiran ini bisa dibuat ini juga ya. Kalau misalnya jadi gini, saya tuh suka bukan narsis ya. Jadi kalau misalnya mau kayak hardware kayak gini gitu ya.
Kalau ke Borma pakai yang kuning. Jadi terus tadi akhirnya orang lihat, loh itu kan produknya tuh sebenarnya kok bisa jadi yang lain gitu. Yeah. Jadi lain ini ya saya nih pakai teknik pemanasan saya dapat dari teman saya Endah Endah Rosviani ya, kebetulan dia juga memang dia bergerak di bidang recycle, dapat ide dari situ ya, dan saya mengembangkan ini jadi sesuatu yang lain lagi gitu ya. Oke, nah ini gimana cara bikinnya nih Pak? Kan kalau tadi sistemnya pengaleman, bawet dan lain-lain. Nah kalau ini gimana nih Pak? Karena beda nih Pak, kalau biasanya zaman dulu kita belanja ke sebut saja tokonya Edge Hardware, itu tipe plastiknya tuh lembek dan kayak kenyes-kenyes gitu apa gitu. Nah ini kan kayak rigid, kaku gitu ya Pak ya. Ini gimana nih Pak cara bikinnya Pak? Jadi ini si plastik ini ya, tanah klasik ini kita tambah lagi ini ya Pak, plastik PE ya. Plastik PE itu jadi jenis plastik yang bening yang pada saat dipanaskan itu dia bakal menempel dengan yang di bawahnya dan tidak akan merusak bagian bawahnya, dan masih warnanya masih kuat. Nah itu dipakai itu apa sejenis kayak filamen atau bukan filamen ya, plastik lagi yang dipanaskan dia kuat ya untuk sablon tuh. Oh iya, tahu. Nah itu dipanaskan pakai setrika juga khusus ya, setrika yang Philips yang standar. Tulis saya sebenarnya. Itu kalau bisa pakai yang lain itu bisa bisa hancur. Oh, bisa hancur itu, ya, Pak. Jadi pakai itu kemudian ya ini bisa jadi seperti ini gitu. Dan ini saya punya kebanggaan sendiri, misalnya pada saat kita ke Jogja itu ya, ke Jogja sebutkan warna putih ya. Warna putih ada yang lainnya. Situ, Pak itu Bapak beli di mana? Saya bikin gitu. Dan saya pernah pada saat ke tempat ini. Ya itu Pak, kalau misalnya kita mau bikin bisa nggak Bapak? Oh bisa itu, tapi ini belum ada kontak lagi, kemudian keburu pandemik dulu. Ya, tahun kemarin saya masih ingat tuh. Kalau bisa teman-teman lihat di sini, ini bukan plastik sekali pakai Pak, kalau saya lihat Pak. Ini plastiknya bisa bertahan lebih dari 1 tahun dan bisa kuat. Ini udah 3 tahun loh. Oh 3 tahun Pak, tuh kan lebih. bisa ngangkat beban yang lebih berat juga gitu, karena lebih tebal juga gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu plastik PE itu apa, plastik Batagor lah kalau orang Bandung nggak tahu, buat beli kayak gitu itu plastik PE itu rata-rata yang dipakai. Nah cakep nih Pak, maksudnya cakep tuh adalah ini adalah fungsinya basic, bentuknya basic, tapi kayak yang diperkuat gitu Pak. Kan tadi konsepan tadi adalah menggunakan barang-barang bekas untuk menjadi fungsi yang baru, sedangkan ini adalah barang lama, fungsinya masih tetap, tapi dengan kualitas yang ditingkatkan gitu. Keren nih Pak. Nah jadi kalau misalkan kayak misalkan kalau rekan-rekan lihat yang di mana yang yang dijual di IKEA tuh. Itu juga itu plastik recycle aslinya itu yang dikuat, jadi dia kuat. Terus yang di mana tuh yang di Indo apa? Aduh sorry. Ya itulah salah satu itu, dia juga menggunakan plastik yang dia bakal kuat gitu ya. Bisa dipakai yang sebelumnya. Bahan baku sebelumnya betul Pak. Jadi kayak itu pasti kakinya berasal dari tukang nasi kuning. Misalnya pagi-pagi kalau kalian sarapan itu pasti. Jadi ketika ngeliat produknya Pak itu kita sudah membayangkan, dan mungkin bagi banyak orang itu merasa itu mah biasa, itu mah simpel, itu mah ya istilah tidak menghargai mungkin lebih tepat ya Pak ya untuk produk-produk seperti ini. Cuman kalau kalian tidak pernah melihat produk ini, kalian tidak akan pernah melihat tidak akan pernah kepikiran kalau menurut saya gitu Pak. Harus dipaksa untuk bisa ini Pak, benar-benar gitu Pak. Tapi kalau Pak Yus tanpa dipaksa pun jago. Ya, saya juga ini kan karena juga promosi Tenas ya. Jadi kalau misalnya anda yang belum pernah belum pernah jadi mahasiswa dan mau masuk desain interior atau desain semuanya, itu ada mata kuliah berpikir kreatif. Jadi bagaimana kita bisa membuat sesuatu dengan out of the box. Itu yang akan diajarkan kepada kalian semuanya itu. Nah, kalau yang kalian sedang mungkin di tingkat bawah-bawah itu nanti ada ketemu dengan saya di mata kuliah desain interior ekologi. Nah, tapi bukan bikin kayak beginian juga enggak. Tapi bagaimana wawasan kita ya, kita sebagai sebagai calon desainer juga yang harus memikirkan alam juga gitu ya. Tidak harus dengan materi-materi yang baru gitu ya. Materi yang lama pun kita bisa berdayakan seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ingat pada zaman saya kecil mungkin ada film-film lama bikin mobil-mobilan tuh dari cangkangnya jeruk Bali gitu. Itu dulu kalau misalkan Anda lihat di yang 5D tuh yang Madein tuh yang itu juga
apa namanya ya apa itu kontennya Indonesia banget saya lihat ya. Karena yang tadi Pak Yono cerita ya, zaman saya mau bikin apa mobil-mobilan tuh dari kulit jeruk ya, atau juga dari kaleng bekas tuh, kaleng bekas pakai bambu terus ada kletek-kletek itu fenomenal banget, dan itu juga apa Indonesian banget, dan itu juga apa mengajarkan juga kepada kita bahwa kita bisa menggunakan alat-alat dan bahan-bahan yang ada gitu. Betul. Kan bahannya dari senar jepit nyolong di masjid biasanya. Ambil yang bagusnya, buang yang jeleknya. Setuju. Apa si rodanya yang dalamnya tuh aslinya itu dari apa bekas benang ya. Oh ya betul. Itu kan juga mengajarkan kita ya, itu dulu zaman saya itu memang seperti itu ya. Kalau sekarang kan susah banget anak-anak tuh ya. Mereka tuh tahunya gadget dan sebagainya, dan main ludo pun bisa ya, main ludo itu bisa online dengan yang satu di sana, yang tiga di mana-mana, kita masih bisa, dan kita interaksinya langsung gitu ya. Iya betul. Gitu seperti itu kira-kira. Feelingnya beda ya Pak, jatuhnya kayak nggak kurang dapat lah ya Pak ya gitu. Ya. Nah saya juga ini Pak pengen nanya juga nih Pak, kan kembali lagi kayak tadi Pak, kita bikin cost-nya tuh ini kalau saya bilang anggaplah cost ini hampir tidak ada lah ya Pak ya gitu, dengan kita bisa apa memiliki nilai jual juga, bahkan bukan nilai jual dalam segi nominal uang, tapi memberikan pendidikan bagi adik-adik kita atau anak-anak kita nantinya gitu Pak. Nah, mungkin teman-teman di sini kalau misalnya yang dulu masih di tahun 2000 berapa ya Pak ya, 2012-an, 2011-an mungkin pertama kali ada kampus lain, sebut saja sebagai ITB, itu ada kampung seni apa ya? Pasar seni kalau tidak salah. Nah, saya masih ingat sampai tahun ini, pada zaman itu dengan seseorang saya ke sana, saya pernah dapat ada batu yang diwarnai dan dikasih batu kali lah kasarnya, itu batu kali diwarnai, kemudian dikasih mata, pokoknya intinya adalah batu kali gitu, dan itu dijual apa ya, kita bisa dapat satu karung besar tuh harga 15.000, 20.000, 50.000 lah kasarnya. Ini juga satu mahal ya. Mahal, satu 15.000 kalau nggak salah gitu. Nah, how to gitu Pak, itu gimana sih Pak, bagaimana cara orang itu bisa menjual dengan produk-produk seperti itu sih Pak? Itu jadi apa, tadi sudah disinggung tuh, momen yang tepat ya, jadi momen yang tepat tuh, jadi kita membuat sesuatu itu mungkin kita harus tahu timingnya juga gitu. Jadi pada saat misalkan kalau cuma juga kita bisa bikin sesuatu tapi nggak ada yang laku gitu. Kayak misalnya inilah, kita mau bikin kolak cantil. Kalau pada saat bulan puasa mungkin tidak terlalu ini ya. Atau dan sehingga ya lakunya pada saat bulan puasa misalnya. Nah itu. Nah kalau yang itu yang tadi yang pasar ITB juga itu, pasar seni ITB itu, ya dia mau jual apa, kalau prinsipnya gini, kalau yang saya tahu dari teman-teman itu betul, mau jual apapun di pasar seni itu pasti laku. Kenapa? Momennya cuma sehari. Dan jual benda-benda yang mungkin tidak kepikiran sama kita gitu. Ya kata itu yang ini ya. Ini mungkin yang kalau kata-kata love ini pada saat hari-hari biasa mungkin apa-apaan sih ya, tapi pada saat Valentine itu bisa jadi sesuatu itu. Jadi kita harus bisa cari juga momen yang tepat gitu, seperti itu. Jadi momen yang tepat, juga harga yang juga yang mungkin bagi sebagian orang segitu mah murah mungkin ya. Tapi terus ada juga yang amal dikit, ini karena momennya apa? Hanya cuma sehari itu aja, itu pasti ini apa jadi laku gitu, seperti itu. Betul. Gitu. Keren nih Pak. Maksudnya ini kayaknya kalau misalnya HP bekas aja kayaknya sama Pak Yus bakal dikumpulin gitu, bisa jadi apa nih? Kemarin teh ada ya. Oh ini nih, ini baru, ini sebenarnya ini apa? Ini apa? Kalau dulu mah zamannya, ingat ya zaman 2000 berapa itu ada HP yang si baterainya tuh dibuka. Oh. Nah, yang harus di ini. Nah ini bekas chargerannya. Charger HP yang charger baterai HP gitu ya. Nih saya dalamnya tuh ya saya buka, saya tutup gitu apa ya? Tutupin gitu. Saya lupa itu nama device-nya apa ya? Bukan iPad. Saya lupa apa yang udah touchscreen gitu ya Pak ya, pasti pakai pen itu bukan Pak? Bukan, ini baterai. Baterainya aja Pak. Dicabut kemudian jadi kita tuh kalau sebenarnya dari belum zamannya power bank kalau saya mungkin karena emang apa internal kan, kalau dia kan baterainya tuh di luar itu loh. Betul. Cabut kemudian masukin yang ini dipakai, ini di itu bekas ini. Ya, seperti itu.
Keren. Ini nggak kepikiran loh kalau misalnya teman-teman yang di luaran sana nggak lihat langsung tuh nggak akan kepikiran loh ini dari mana lagi Pak Yus dapat barang-barang ini dan bisa kepake lah gitu. Itu. Nah, ini juga kan ada ini Pak, mungkin bukan challenge ya, tapi kayak ketika kita melihat ini hand sanitizer lah ya gitu. Nah kalau Bapak misalnya lihat nih Pak, kira-kira ini bisa jadi apa nih Pak? Kalau Bapak lihat nih, coba harus ini ya. Harus ngobrol dulu lah gitu. Ini dengan ininya enggak? Semuanya Pak, kayak tadi kan keyboard semuanya bisa terpakai nih Pak, gitu. Seharusnya ini yang seperti dialog itu kayak gini. Jadi dibuka, dilihat, ya dibukain. Itu bentuk dialog. Oh itu dialog Pak. Dialog, jadi ya sampai baunya gimana. Bahkan kalau misalkan lebih asing tuh dirasain gitu kalau serius. Oh ya serius Pak. Buat apa? Oke, saya buka ya. Oke, ini bisa jadi ini nanti part of ini ya kalau saya robot-robotan ya. Ini kalau enggak ini saya potong ya, saya bikin si bokongnya itu nanti banyakin, itu bisa jadi buat armatur nih kayaknya. Ya. Kalau ini sama kayak apa yang kayu putih itu ya ini ya. Sama Pak. Ini bisa jadi matanya ini nih misalkan ya. Bisa jadi ini bisa jadi mulutnya itu ya. Ini si robot-robotan. Begitu. Oh jadi rahangnya gitu ya Pak ya, kalau dibalik gitu ya Pak ya. Nah, ini kalau dibalik. Nah, kalau ini kan beda produk ya. Ini kan ada dua produk sebenarnya kan. Betul. Ini sanitizer sama si casingnya lah, casingnya si ini. Kalau ini bisa dipotong-potong ya. Yang bisa dibuka, bisa di macam-macamin gitu. Ya baru kepikirnya harus seperti itu ya. Kalau baru terpikir cepat gitu. Bisa jadi pada saat nanti udah banyak beda lagi nih. Ini kan baru satu nih. Iya betul. Kalau banyak kayak kemarin tuh ya. Waktu saya dapat keyboard tuh, ini keyboard paling jadi ini. Ternyata banyak fungsinya itu. Karena pada saat saya belum tahu dibuka di dalam itu ada apa aja. Ada apa aja. Jadi pada saat dibuka itu ada lembaran apa yang jadi ya plastik itu yang ada elemen listriknya itu ya. Itu bisa jadi sesuatu lain yang lain tuh. Gitu. Nah, tuh bedanya ya antara orang desain, bukan orang desain sih. Mungkin tidak semuanya orang desain bisa melihat tak langsung pikiran ya Pak ya gitu. Kalau saya ngelihat ini, kalau udah jadi sampah, buang. Paling banter kita konversi menjadi bahan baku basicnya atau jadikan bahan bakar cair mungkin kok. Karena kita berasal dari teknik mungkin ya Pak ya, jadi kayak beda sudut pandang banget nih gitu, kayak keren nih gitu. Itu nggak nyampe, tapi tantangan ini bener ya, tidak ada rekayasa ya, tidak lebih dari 1 menit saya ngomong langsung oh ini bisa jadi ini. Emang secanggih itu Pak Yus. Pak Yus mantap. Jadi kayak nggak ada habis-habisnya nih Pak kreativitas itu Pak. Ya. Gimana sih Pak kalau ngebangun kreativitas itu Pak? Saya tuh kalau ini ya, kalau kata orang-orang desain mungkin dosen itu, jadi kita harus up to date. Update dari segala macam ya. Kalau saya tuh kalau ke mahasiswa saya, jadi apa yang mahasiswa suka kita harus tahu ya, istilah mabar, istilah Gelai, istilah yang itu tuh kita harus tahu gitu. Kita harus tahu dan kesukaan. Jadi bahkan gini, selera musik saya tuh harus sama dengan mereka. Karena kalau saya misalkan kalau saya berpikir jauh banget dengan mereka, saya di bawah mereka. Misalkan jadul banget, itu saya ketinggalan dengan mereka. Jadi saya tuh harus minimal level dengan mereka, itu nyapa pengetahuannya kayak musik ya. Musik sekarang Afgan atau apalagi sekarang tuh yang paling Pamungkas itu tahu kayak gitu udah. Saya tahu banget itu. Saya udah mumet itu ngedengerin itu. Bahkan saya tahu lagu-lagu itu dari anak saya yang gede itu. Lagu apa ya? Terus ternyata anak-anak mahasiswa saya juga instrumennya kayak begitu gitu. Jadi harus tahu kayak gitu. Dan juga mungkin style. Saya tuh harus terus diperbarui dan saya harus punya ciri khas. Nah mungkin Pak Yono suka nih, Pak Yono kenapa sih pakai topi? Topi itu sebenarnya saya kebetulan dulu tuh ini karena apa? Saya tuh nggak kuat panas sebenarnya. Nggak kuat panas. Kalau panas itu pasti saya sakit kepala. Jadi harusnya pakai topi. Jadi si topi ini tuh sebenarnya fungsi juga tuh. Tapi
selain fungsi, kemudian kalau orang desain pasti jadi style gitu. dari gaya lifestyle gitu. Akhirnya saya pakai topi terus dan saya punya koleksi banyak banget ya. Kalau misalkan nanti ada di nanti ada di bawah ya koleksi topinya Pak Yus. Nah kalau bisa dilihat ya, topinya Pak Yus tuh kalau diamati saya dari awal kita ketemu ketika saya masuk ke ITNS, tipe topinya Pak Yus selalu sama. Dia tuh berasal kayak apa, marin gitu ya Pak ya, kayak apa, sailor kayak gitu. Itu selalu kayak gini gitu Pak. Emang suka dengan desain seperti ini atau memang pengen ini jadi identitas sih Pak? Sebenarnya saya tuh punya sering pakai tuh yang pet ya. Cuman itu karena sering banyak yang pakai, banyak. Iya, banyak. Itu ada juga yang semi fedora. Jadi kayak sebenarnya itu kayak fedora tapi bentuknya kayak bucket head. Cuman bucket head itu dia turun semuanya. Kalau ini saya dicenglekin ke belakang. Iya. Ini ada fotonya Pak Yus. Saya sampai mendesain topi sendiri. Nah, itu topi itu juga bahan-bahan juga recycle juga dengan Pak Muhammad Arif ya. Mas itu tuh. Jadi bahan-bahan yang ya kecil-kecil, bahan-bahan yang biar itu kemudian bisa dibuat topi. Kalau ini saya senang nih pada saat sebenarnya ini kecelakaan juga nih, bukan kecelakaan. Jadi ada teman rekan saya ngasih, ini cocok banget. Itu jadi kata teman-teman ini Yus banget. Nah iya Pak Maya. Akhirnya, oh ya udah ya ini dan banyak yang ini juga ini hanya ada yang ini dikasih sama mahasiswi. Wih sih. Istrinya Pak Yus. Tahu banget istri saya tuh. Jadi setiap akhir semester itu saya akhirnya banyak yang ngasih topi itu. Jadi banyak koleksinya dari yang ngasih karena ya mungkin mereka tahu saya senang topi dan karakternya ini ya. Jadi kemarin itu saya dapat 3 topi yang jenis kayak begini. Sama. Pak. Jadi maksudnya tipikalnya kayak begini, tapi beda-beda. Ada yang hitam, ada yang biru, ada yang ini kan ya putih sama hitam gitu. Coklat itu yang dari Reva tuh coklat. Kalau Reva tuh mahasiswi atau mahasiswa? Nah, ini Reva itu saya punya cerita, dia ini anak bimbingan saya. Terus pada saat ngeband itu dia ini dengan saya duet. Jago nyanyi, jago nari. Kok dia adlib di sini? Benar Pak. Saya tekankan lagi, Reva ini mahasiswa atau mahasiswa dulunya? Mahasiswi. Tahun 2016. Oh iya. Hati-hati teh di rumah teh, hati-hati teh. Ibunya juga teman follow saya kok. Oh. Silakan dicek IG-nya. Serius pada ketawa serius ya. Jadi saya tuh ketawa sama mahasiswa itu orang tuanya pasti dekat. Serius ya. Bahkan dulu pada saat tahun 2012 itu sampai ke ruang kerja saya nanya nih. Bapak punten Papa Yesus udah punya pacar? Saya bilang enggak. Ya, benar nggak punya pacar. Nggak punya pacar, tapi saya punya istri. Ya. Pak Yesus kok gitu. Itu mau dijodohkan dengan orang tua mahasiswinya tuh gimana nih? Dengan mahasiswinya katanya, sayangnya Pak Yesus udah punya istri. Kenapa itu? Aduh, saya salah jawaban. Punten teh di rumah kelanggangan rumah tangga tidak bergantung pada podcast ini apa ya? Saya tuh tahu kalau saya lagi serius dan bercanda. Itu tadi serius bercanda Pak? Enggak, kalau saya berani ngomong itu saya udah ngasih THR sama dia. Itu serius Pak. Siap Pak. Nah nanti mungkin kita akan banyak sebenarnya apa yang harus kita bahas gitu, karena kalau kita lihat dari produknya Pak Yus, selain menggunakan produk sampah lah kita, kalau boleh kasar kok ngomongnya adalah sampah itu, tapi ketika kita lihat produknya ini tuh tidak lepas dari fungsi atau tidak lepas dari karakteristik dari yang dicontohkan. Contohnya nih Pak, ini kandungannya kuncinya Pak Yus nih dari keyboard. Kalau kita lihat ya ini visualisasi dari manusia ya gitu. Ini ada engselnya, ada kayak tulang-tulang utamanya gitu, kayak emang realnya tuh kayak bener-bener manusia gitu Pak. Kayak ini bener-bener kayak arti itu dan lainnya gitu. Ini kayak percis gitu, sama bahkan sampai ke yang di belakang itu Pak, kayak yang tadi Bapak lepas ini. Kalau misal betul ya Pak ya, kayak anak zaman now mungkin agak kurang paham. Ada istilahnya namanya Gundam ya Pak ya? Gundam. Nah, kalau dilihat ini adalah versi Gundamnya Pak Yus. Belakangnya ada V-nya, ya adalah sayapnya gitu. Kemudian porsi antara badan, kaki dan lain-lainnya memang kalau kita bisa bicara ini identik lah Pak ya, bukan identik, kayak ya visualisasinya nggak terlalu jauh beda gitu. Nah kayaknya nih Pak untuk pembahasan kayak ini jatuhnya kayak menyerupai benar-benar, sebenarnya mungkin Pak Yus tidak bermaksud untuk menyerupai, tapi
dengan kreativitasnya bisa langsung dapat skalanya gitu Pak. Kan nggak mungkin mencari ini dengan skala tertentu, itu kan nggak mungkin ya Pak ya gitu. Kayak Bapak dapat produk ini dan skalanya ternyata pas dengan contoh aslinya seperti ini gitu Pak. Wih, ini kita harus ada pembahasan berikutnya nih Pak. Ya itu apa, semantik disebutnya. Oh semantik, oke siap Pak, siap. Mungkin ini kita akan bahas di next podcast dengan Pak Yus, dengan produk-produk lain. Mungkin kita bahkan nanti ke ruangan kerjanya Pak Yus yang ada mejanya produknya Pak Yus dan lainnya, itu kita harus bahas karena selain selain bentuknya bagus, menggunakan produk-produk yang kita anggap sampah yang tidak terpakai, ternyata bisa menghasilkan fungsi lain. Kayak tadi lampu bukan hanya lampu tidur, tapi ya kalau lampu mah cuma nempel doang, lampu udah jadi gitu, tapi bisa jadi memberikan aksen tertentu lagi gini Pak Yus. Cakep nih Pak. Ya, saya. Oh, ini ya. Sorry. Nggak puasa nih. Puasa nih. Pak Yus cakep ya. Oke deh Pak. Nah Pak, untuk penutup Pak, untung ya. Nah, ini kan karena itu kan bawahnya Pak. Ya. Nah, sebagai penutup nih Pak, apa sih Pak yang bisa Bapak share ke teman-teman di sini atau untuk mahasiswa atau calon mahasiswa kita nih Pak? Tentang kreativitas. Ya tentang kreativitas. Jadi ya itu tadi ya sudah dibahas tentang batas. Jadi karena jangan terpatok pada keadaan, ya. Jangan menyerah pada keadaan. Keadaan apapun yang Anda sekarang hadapi itu harus Anda jalani ya, karena the show must go on. Ya gitu. Saya masih ingat dulu zamannya kuliah ya. Itu saya dikasih cuma sepertiga biaya. Ya sudah biaya. 2/3 lagi saya harus nyari ya. Saya manfaatkan apapun yang ada di kampus untuk jadikan duit. Contoh misalkan saya mau ngerjain tugas ya, kemudian mau beli kertas. Ya, saya tuh kan luasnya di Kopo ya, jadi lewat yang namanya Cibadak. Sok yang mau beli kertas nanti ke saya. Nah, itu ya. Berapa? Total 8.500. Itu teman-teman tuh ngasih 10.000 rata-rata. Saya balikin lagi, mereka pasti mau masa ngajuin balikin lagi dari 1.500. 1.500 dari 20 orang lumayan tuh. Jadi saya akhirnya beli kertas tuh tidak beli, tapi dengan cara memberikan jasa kepada mereka dengan kayak gitu. Jadi tidak boleh menyerah pada keadaan. Itu mungkin salah satunya. Kedua, apapun yang kalian miliki ya berdayakan, karena setiap orang tuh unik. Ya setiap orang unik. Jadi disebutkan oleh Pak Yono, Pak Yuris unik, Pak Yono pun unik. Ya semua yang ada di sini juga unik. Jadi keunikan itu dieksplor dan jangan didemin. Biasa terus. Kalau si pisau itu kalau misalnya tidak diasah pasti bakal tumbuh. Betul. Oke. Terus yang ini kalau khusus buat ini ya, cintailah sampah. Maksudnya cintai sampah itu apa ya? Oh jangan. Maksudnya jangan klise sih ya, jangan buang sampah pada tempat, jangan buang sampah sembarangan. Itu emang klise tapi maknanya dalam ya. Pada saat sampah itu diberdayakan, disimpan pada tempatnya dan bisa jadikan sesuatu, bisa jadi sesuatu yang lain itu. Ya, dia bisa memberikan penghidupan bagi orang lain ya. Contoh misalkan kalau Anda ngumpulin koran bekas, kan kalau di rumah tuh biasanya kalau di komplek tuh ada yang banyak yang ngambil sampah gitu ya, tukang sampah. Itu kalau diberikan kepada dia dan dia jual bisa dibuat ini ya, minimal kayak gitulah. Kalau misalnya kita tidak punya kreativitas, ya pakai itu aja kan ya. Bisa bermanfaat untuk orang lain lah kayak gitu. Jadi ya itu tadi lah. Jadi jangan menyerah pada keadaan ya, dan satu lagi itu lah, cintailah sampah, cintailah sampah. Ya jangan buang sembarangan dan mulailah dengan sustainable lifestyle. Berat banget bahasanya ini. Jadi ya kayak misalkan inilah, contoh misalnya kita makan di restoran ya, ikut beresin lah gitu. Iya betul. Kalau di McD itu, saya belum beli. Non pakai kertas itu udah Pak itu beresin, buang. Kadang-kadang saya lihat tuh, aduh orang kaya gitu ya, tapi kelakuannya kayak begitu. Di mobil buang sampah sembarangan itu, saya sangat benci banget. Saya pernah tuh balikin cangkang duku tuh dari mobil Mercy, saya balikin lagi gitu. Saya pernah berantem gitu. Tapi saya tuh kesel sama orang yang suka buang sampah sembarangan. Betul. Itu paling. Siapa saya dari obrolan saya jalan. Siap Bapak. Nah Pak, untuk mempermudah komunikasi nih Pak, bagi teman-teman di sini, bagi calon mahasiswa maupun mahasiswa nanti, atau bahkan orang tua, atau tadi kita sebut saja merek kantin, bisa siapa tahu jadi iklan berikutnya yang penyanyi itu bisa ganti nanti Pak. Nah, bisa menyebutkan IG-nya nggak Pak di sini Pak? Saya. Kalau IG pribadi saya Yuska Juhara, DJ Uhara, jadi IYUSD Juhara, Yuska Juhara. Jadi sebenarnya Yuskusnya dia ya, tapi bapak saya Juhara, jadi saya ambil nama itu. Oke. Ya. Terus yang satu lagi yang khusus buat ini ya,
silakan, saya tuh suka salah ini namanya. Galeri ya Juhara ya, DJ Juhara Galeri _Galeri Cycle. Oke. Nanti ada di deskripsi maupun ada di bawahnya, akan ada di bawahnya. Di bawahnya. Siapa? Nanti ada Pak. Itu urusannya editor Pak. Pokoknya editor ngaco. Saya kabur banget ya. Tapi udah jam segini udah mau ini udah 2 jaman lagi Pak, 2 jaman lagi. Pak 3 jam. Sorry Pak, 3 jam Pak. Oke Pak, paling begitu podcast kita hari ini. Terima kasih Pak Yus. Terima kasih juga Itenas sudah mengundang saya nih, apresiasi banget ya karena saya diajak ini, jadi ya ini kebanggaan tersendiri ya bisa berbagi buat Sivitas Akademika Internation. Internation. Ya, dan juga buat anak-anak desain interior yang betul lihat saya, halo ya. Saya kayak begini. Dan untuk istrinya terutama ya Pak ya, dari tadi kita singgung-singgung terus Pak. Oke, terima kasih penonton, kemudian Pak Yus atas waktunya dan kreativitasnya nih Pak. Tidak udah beyond imagination Pak gitu. Oke, terima kasih. Kita tutup acara kita podcast hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.